Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dio Saputra akan menjelaskan tentang materi ilmu pendidikan. Materi ilmu pendidikan mencakup berbagai aspek penting dalam dunia pendidikan, seperti perencanaan, pengembangan kurikulum, strategi pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Beberapa mata kuliah yang sering ditemui di program studi ilmu pendidikan antara lain perencanaan pengajaran, pengembangan kurikulum, strategi pembelajaran, asesmen pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan media pembelajaran. Materi ilmu pendidikan yang sering ditemui yaitu perencanaan pengajaran. Perencanaan pengajaran mempelajari bagaimana kurikulum dirancang, dikembangkan, dan dievaluasi untuk memastikan relevansi dan kualitas strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran mempelajari berbagai pendekatan dan metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran, termasuk pembelajaran langsung, pembelajaran berbasis masalah, dan pembelajaran berbasis proyek. Asesmen pembelajaran mempelajari bagaimana mengukur dan mengevaluasi pembelajaran siswa, termasuk penggunaan berbagai jenis tes dan penilaian alternatif. Evaluasi pembelajaran mempelajari bagaimana mengevaluasi pembelajaran, termasuk penggunaan data dan untuk membuat perbaikan media pembelajaran. Mempelajari penggunaan media dan teknologi untuk mendukung pembelajaran, termasuk media cetak, media audio, visual, dan media digital. Psikologi pendidikan mempelajari bagaimana faktor-faktor psikologis mempengaruhi proses pembelajaran dan mengajar, termasuk motivasi dan persepsi dan kemampuan kognitif. Sosiologi pendidikan mempelajari bagaimana faktor-faktor sosial mempengaruhi proses pendidikan, termasuk peran keluarga, komunitas, dan masyarakat. Selain mata kuliah di atas, materi ilmu pendidikan juga bisa mencakup landasan dan asas pendidikan. Mempelajari prinsip-prinsip dasar yang mendasari praktik pendidikan seperti landasan filosofis, sosiologis, psikologis, dan biologis. Landasan filosofis adalah dasar untuk fondasi pemikiran yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan suatu konsep, teori, atau fenomena. Landasan filosofi dapat berupa prinsip, nilai, atau asumsi yang menjadi acuan dalam berpikir dan bertindak. Contoh landasan filosofis. Yang pertama, ontologi, studi tentang hakikat, keberadaan, dan realitas. Yang kedua, aksiologi, studi tentang nilai dan etika. Pentingnya landasan filosofis. Yang pertama, untuk membentuk pemahaman. Landasan filosofis membantu membentuk pemahaman tentang suatu konsep atau fenomena. Yang kedua, mengarahkan tindakan. Landasan filosofis dapat mengarahkan tindakan dan keputusan yang diambil. Yang ketiga, meningkatkan kritis. Landasan filosofis dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Terus yang kedua, landasan sosiologis. Landasan sosiologis itu adalah dasar atau fondasi pemikiran yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan fenomena sosial, struktur sosial, dan interaksi sosial. Landasan sosiologis dapat berupa teori,
konsep atau prinsip yang digunakan untuk menganalisis dan memahami masyarakat dan perilaku sosial. Contoh landasan sosiologis. Yang pertama, teori struktural atau fungsional. Teori yang memandang masyarakat sebagai sistem yang terdiri dari berbagai struktur dan fungsi yang saling terkait. Yang kedua, teori konflik. Teori yang memandang masyarakat sebagai arena konflik antara berbagai kelompok yang memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Yang ketiga, teori interaksi simbolik. Teori yang memandang masyarakat sebagai hasil interaksi simbolik antara individu dan kelompok. Terus, landasan psikologis. Psikologis adalah dasar atau fondasi pemikiran yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan perilaku manusia, proses mental dan emosi. Landasan psikologis dapat berupa teori, konsep, dan prinsip yang digunakan untuk menganalisis dan memahami perilaku manusia. Contohnya landasan psikologis yang pertama, teori psikoanalisis, teori yang dikembangkan oleh Sigmund Freud yang memandang perilaku manusia sebagai hasil konflik antara ide, ego, dan superego. Yang kedua, teori kognitif, teori yang memandang perilaku manusia sebagai hasil dari proses berpikir dan pengolahan informasi. Pentingnya mengetahui landasan psikologis. Yang pertama, dapat memahami perilaku manusia. Yang kedua, mengembangkan intervensi. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan. Contoh penerapan landasan psikologis. Yang pertama, pendidikan. Yang kedua, kesehatan mental. Dan yang ketiga, pengembangan sumber daya manusia. Dan yang terakhir, landasan biologis adalah dasar atau fondasi pemikiran yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan fenomena biologis seperti struktur dan fungsi tubuh, proses fisiologis dan perilaku biologis. Landasan biologis dapat berupa teori, konsep, perilaku, prinsip yang digunakan untuk menganalisis dan memahami kehidupan dan proses biologis. Contoh landasan biologis. Yang pertama, teori evolusi. Teori evolusi, teori yang menjelaskan bagaimana spesies berkembang dan berubah melalui proses seleksi alam. Contoh seperti pohon dari biji-bijian menjadi terus berkembang gitu. Yang kedua, anatomi dan filosofis, studi tentang struktur dan fungsi tubuh manusia dan hewan. Yang ketiga, genetika, tentang bagaimana sifat-sifat biologis diwariskan dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Pentingnya memahami landasan biologis. Yang pertama, untuk memahami struktur dan fungsi tubuh. Landasan biologis membantu memahami bagaimana tubuh manusia dan hewan berfungsi sebagai struktur tubuh terkait dengan fungsinya. Yang kedua, untuk mengembangkan pengobatan. Landasan biologis dapat digunakan untuk mengembangkan pengobatan yang efektif untuk berbagai penyakit.